suatu hal yang perlu diperhatikan oleh Onyx. 3-1 skor sementara. Dan apakah Onyx akan terbang ke langit dan tidak bisa dihentikan? Reverse sweep yang dinanti-nantikan oleh seluruh penonton dan juga bahkan para supporter Geek Farm. Tapi apakah Onyx akan mematahkan Cinderella Story itu? So EPL Final, minta tepuk tangannya! Let's go menuju ke arah Grand Final. Ini yang sudah dinantikan. Ketika Keyboy akan menjawab, merespon dengan adanya pergerakan agresif yang dilakukan oleh Baloy dari area mid. Dan Apoy, memancing adanya satu buah flicker dari seorang Keyboy. Pas banget lagi stikernya. Haha, santai bro. Karena engage-nya agak cukup mengerikan bro. Apalagi looknya udah level 2, jadi dia punya Archater juga. Chain CC akan dilakukan sehingga Keyboy pasti bakal kewalahan. Apalagi di sini dia membawakan Wilderness Blessing bukan Tenacity. Jadi Keyboy hanya mengandalkan item untuk bertahan hidup nantinya dengan pick of power-nya yang bakal dibawakan dari early game sampai mid game. Oke, tapi nampaknya Momo-chan, kayaknya mereka agak cukup sering berkutat dengan pertukaran damage ya di area mid. Iya, karena mau nggak mau Geek Farm ini juga harus main benar-benar agresif Ji. Aboy punya potensi yang dimana memang dia start dengan 2 skill terlebih dahulu. Dan Kairi yang harus datang sebagai eksekutor. Jadi happy birthday Marky. Apakah masih ada cutshot di sana? Bahkan trigger flicker saja kah? Wow, itu agak cukup menarik loh. Karena melihat ada Pawlowski yang melakukan sebuah invasi di arah bottom lane dan melakukan respons ada sosok Kairi di arah bottom lane. Nampaknya memang mereka agak cukup ketar-ketir ketika Marky ditinggal seorang diri. Iya. Marky apalagi harus mulai peka ya dengan pergerakan Kairi yang tadi aku sempat bilang. Eksekutor yang mungkin akan dimanfaatkan oleh Onyx sendiri. Karena ingat, ini eksekusinya akan mulai dari Keyboy. Oke, tapi dibalik itu semua dengan ada pancaran ini memiliki dampak sas. Damage-nya tidak bisa dibendung terlalu banyak, jangan lupakan itu. Kali ini Apoy masih level 4 dan cutthroat-nya gagal. Mendapatkan Apoy. Dengan adanya Black Shoes membuat Apoy masih selamat. Tapi dibalik itu semua para pasukan dari Onyx mereka akan terkena pressure di arah jungle. Dan untuk itu, Keyboy harus merespon dan Boots bahkan langsung datang. Menuju ke arah depan sana dan Luka akhirnya mundur ketika melihat batang hidung Boots di depan sana. Oke, Baloy. Press ward-nya first blood. Dan bahkan di arah bottom lane. Mereka mendapatkan Marky out of nowhere. Akan ada satu barang yang bisa didapatkan oleh satu dari Nile. Di balik itu semua Kairi dengan adanya Harkan. Berhasil mundur ke arah belakang. Meninggalkan posisi dari cewek. Dan akhirnya dari Sans dengan sangat cepat melakukan mobilitas dengan sangat tinggi. Dan bahkan dengan cukup cepat juga dari Nile mengamankan objektif setrum pertama. Tapi buat teman-teman jangan lupa untuk dapatkan MICC Time Limited Bonus Health Card. Ice Side ini benar-benar skill health card yang teman-teman mungkin sempat kelewatan. Kalian punya kesempatan untuk mendapatkan skin tersebut di tanggal 15 sampai tanggal 29 Oktober. Dan jangan lupa untuk daftarkan tim kalian di MICC season yang pertama ya guys ya. Ini nih penting banget memulai dari hal yang kecil. Tapi dibaca cuan. Tapi ternyata di arah bottom lane akan tim fight terjadi dan Cutthroat akhirnya mendapatkan Marky. Nomor flicker yang bisa menyelamatkan sosok dari sosok Marky ini. Membuat dirinya tidak bisa kemana-mana. Dan bahkan cewek mencoba untuk melakukan defensif. Udah ada weakness point terbuka dan again and again masih dengan 2 suara untuk Geek Fam. Dan ini dia yang dicari sama cewek dengan one-one-nya. Ketika berhadapan dengan Matilda, dia tahu persis kalau Matilda akan memberikan badannya dan weakness point akan terjadi di sana. Alright, dan bahkan Kairi coba untuk menyelamatkan dirinya mundur ke arah belakang. Permainan early yang harusnya dipegang oleh para pasukan Geek Farm yang nampaknya agak cukup kurang lancar seperti di game sebelumnya. Tapi aku merasa memang dengan adanya pergerakan Baloy ini ya cukup mengganggu sih untuk dari sisi Kairi dan juga cewek sendiri karena targeting mereka akan sedikit terpecah ketika mereka tahu guiding wind yang dipakai untuk Baloy ini menghentikan pergerakan dari Onyx sendiri dan Keyboy. Cukup respect dengan damage yang dimiliki sama Geek terutama dari Aboy sendiri. So dia bakal pilih target yang lebih efektif untuk dari segi tim fight ya Profesor KB. Ya, cewek mungkin target yang paling efisien. Karena kalau kita melihat dari pressure di early game yang sudah terjadi dari Onyx, ini 3 point kill yang semua lininya benar-benar rugi. Terutama untuk Marky karena tumbang 2 kali. Tapi untuk cewek sekarang, dia sulit untuk di-ganking gara-gara ada Needles of Flowers. Jadi di belakang sana, cewek telah memberikan hard cut. Tandanya mereka ingin tim fight lebih dalam lagi. Gagal respon yang sangat baik dari Pawlowski. Karena para pasukan dari Onyx mereka sadar ingin bisa melakukan sedikit team fight dan push. Versus everybody kah. Different Judgment belum ditahan bahkan Keyboy. Berhasil mendapatkan Different Judgment. Berhasil mendapatkan satu point kill. The power of retribution. Cewek versus everybody. Keras bomb of tanknya. Berhasil ditutup tapi Kairi
assassin menjadi eksekutor dan bahkan Marky terejam-ejam. Nggak boleh pulang, maunya digoyang. Dan Onyx berhasil mendapatkan keuntungan dengan adanya turtle yang terbuka dengan sangat bebas. Satu Divine Judgment yang ditahan ketika Tonros dari Nile itu sempat dikeluarkan. Dan timing yang pas dari Kiboy karena dia benar-benar memperhitungkan, mengkalkulasi resource skill yang dimiliki sama Nile tadi Profesor KB. Dan untuk sekarang turtle setup kayaknya bakal coba untuk dikendalikan sama Onyx dengan tujuan 6 poin kill ini sebagai snowballing. Tapi Nile di depan sana mencoba untuk melakukan distraction. Apakah retributionnya per Nile? Berhasil mendapatkan retribution. Tapi Kairi ternyata tidak mengincar itu. Kairi memilih untuk teamfight. Berhasil mendapatkan 1 point kill. Nile kali ini mereka menukar dengan adanya Balloyski. Masih oke. Masih nggak terlalu rugi. Dan setidaknya Kickpam sedikit demi sedikit mencoba untuk membayarkan utangnya. Dengan Kickboy. Oh my god. Invasi jungle yang terjadi. Tidak ada cover. Dan Nile tidak punya retribution. Membuat dia harus kehilangan Orange Mafia dengan kondisi kali ini. Iya, tapi itulah dia perbedaan dari segi objektif play-nya dan winning condition-nya. Geek Farm dengan Lancelot menjadi jungler tank akan membuat bagaimana pressure di area dari Tartonya akan dipaksa. Tapi berbeda dengan Fanny dari Kairi, dia mengincar point kill. Iya. Weakness point terbuka. Masih ada Hakan. Balloyski. This is Captain Cewek speaking. Ready to take off. Dan bahkan Luka akan coba diganyang. Di arah top lane. Tidak ada kesempatan untuk pulang. Dan bahkan Luka harus berserah diri. Menjadi korban keganasan dari Cewek. Apakah benar 1-1 is back? 1-1 is back sepertinya untuk Onyx di game yang kelima kali ini. Bahkan dengan Horde bantuan dari Suns itu cukup untuk setidaknya Cewek melakukan outplay Profesor KB. Dan itu yang tadi sempat kita mention, kalau seandainya 1-1 ini malah akan terbuka weakness point-nya ketika berhadapan dengan Matilda. Circling Eagle yang malah menjadi senjata makan tuan dari Geek Farm harus lebih diperhatikan juga. Jangan membiarkan Cewek dengan damage deal yang begitu tinggi, 5.000 gold leading dari Onyx akan bermain front to back. Oke, mereka bahkan memiliki 1-1 prematur. Punya power yang sangat kuat kali ini. Balloyski kita tahu betapa powernya Balloyski dengan adanya Matilda. Tapi lihat Apoy, membuka weakness point. This is Captain Cewek speaking, they're ready to take off. Di balik itu semua double kill didapatkan oleh seorang Kairi. Lihat, 2 penerbang handal dimiliki dari Onyx. Dengan 2 pilot yang luar biasa. Cewek dan juga Kairi bermain dengan awan. Memang sang Raja Langit selalu bermain di atas langit. Bahkan saat mencoba untuk menggocek Nile. Berhasil melakukan decoy. Cewek masih mau lebih. Dia mencatatkan di start point. Nile terperangkap dan tidak bisa kemana-mana. Energy Eruption. Dia penjudgment benar-benar menghukum Nile. Dan bahkan para pasukan dari Onyx. Atau nowhere bot. Energy Eruption. Mendapatkan Balloyski. Dan bahkan press word-nya. Nggak dapetin apa-apa. Nggak dapetin 1 point kill pun. Tapi untuk Geek Farm itu sebuah nafas yang lega. Wah, itu terlalu banyak kerugian, terlalu banyak kehilangan member di area mid-nya. Teamfight-nya jadi overextend untuk Onyx. Dan Onyx mengincar hal tersebut. Heartguard adalah global presence. Ketika teamfight, distraction yang terjadi membuat Suns bisa melakukan clear wave di 2 tempat yang berbeda. Dan Cewek tinggal eksekusi karena dia hanya menunggu Balloyski membuka 1 circling eagle. Iya, itu space yang banyak banget sebenarnya untuk Cewek sendiri. Memaksimalkan weakness point-nya dan ngebuka terus bawah tank. Tapi look. Oke, kembali lagi di sana Bus menjadi korban keganasan para pasukan Geek Farm. Tapi out of nowhere bahkan Kairi-nya lewat. Tidak mendapatkan apapun. Berhasil mendapatkan Apoy dari sosok Suns dengan damage dari Cewek dan Bus. Upgrade sword-nya gak keluar. Bahkan double kill di tangan Nile. Dipaksa mundur ke arah belakang. Gerobokan. This is Captain Cewek speaking. Ready to take off. Kembali lagi. 2 pilot Onyx mengudara secara bersamaan. Wow, meskipun kita melihat Matilda yang menjadi first pick untuk Geek Farm, tapi ini bukan tutup mata. Oh my god, oh my god. Era One Israel dan Kairi berhasil menjadi penutup yang buka jalan Cewek yang eksekusi Kairi. 2 kombinasi chemistry. Dan bahkan Apoy tidak dikasih pulang. Bahkan coba dihantam. Dan bahkan mundur ke arah belakang Cewek akhirnya tershutdown kan tidak bisa diselamatkan kembali. No hard cut, shutdown for Cewek. 1 pilot tumbang, masih punya 1 pilot lagi dari Onyx. Wah, terlalu overextend itu Profesor KB. Kita melihat Cewek, memang ada Suns yang bisa memberikan healingnya. Tapi ingat Apoy ini juga udah lumayan sakit. Tapi kita punya game fake by Grab yang dimana
8.121.600 adalah total waktu dalam detik siaran yang dijalankan sepanjang MPL Indonesia Season 12 berlangsung dan masih berlanjut. Oke, masih berlanjut juga tim fight di arah Lord. Ini adalah tim fight yang cukup berarti untuk para pasukan dari Kick Farm. Mereka bisa melakukan snowball dari sini. Tapi Boots berada di garis depan. Mencoba menghentikan seorang Marky. Damage yang terlalu besar diberikan. Untuk ke arah belakang. Harus sudah masuk. Kairi gagal. Mendapatkan retribution di tangan dari Nile. Dengan sangat sigap. Tapi di belakang sana mereka menghukum dua pasukan Kick Farm. Mereka menghukum Maboy. Mereka menghukum Baloyski atas tindakan Nile. Melakukan takeover terhadap Lord pertamanya. Wah, meskipun kita melihat tadi dari Lux sempat berfokus untuk menumbangkan Sans di lini belakang ya, Prof. Tapi masalahnya dari Sans tidak tumbang sama sekali. Presence dengan ada global presence yang dimiliki Heartguard oleh Sans ini ngebuat Geek Farm. Mereka sepertinya terlalu sia-sia untuk mengejar ke arah Sans. Tapi makin superior juga bagi Onyx karena dengan hadirnya satu buah fleeting time membuat targeting dari Kiboy makin lebih kejam. Serta Berserker's Fury dari cewek yang tentunya akan menimbulkan critical damage yang lebih tinggi. Oke, Woods perlu badanin cewek sekarang juga. Tapi kalau misalnya engage ini dilakukan, Geek Fam ini nggak baik banget. Kenapa? Mereka punya power yang cukup besar. Balos di depan sana bisa men-trigger weakness point. Untuk kemudian ke arah belakang, Aboy hampir saja terperangkap. Pasti ada Kyrie Win. Tapi Kyrie hampir saja guntingan terjadi. 2 kali secara berturut-turut. Pergerakan dalam permainan sandwich gaming ditunjukkan oleh Onyx. Dan lihat, mereka benar-benar tidak terhentikan. Map awareness harus dipegang sama Geek Fam. Tapi sedangkan itu, Luka bukan pakai hero jarak jauh. Luka pakai hero teamfight, Momo-chan. Iya, dan masalahnya dari Onyx ini, setiap kali mereka kalah dari segi objektif, mereka selalu paksa untuk teamfight-nya karena Kairi benar-benar hero yang cocok untuk teamfight. Dan Baloy, ini bakal jadi PR sebenarnya untuk cewek sendiri. Karena secara nggak langsung Baloy memberikan dirinya untuk ngebuka weakness point yang dimiliki sama cewek. Seperti yang Profesor Kawi bilang. Dan masalah utamanya juga Sans dari tadi benar-benar punya hard guard. Dia mau split push sekalipun gak akan ada masalah sama sekali. Onyx pegang kendali lane jauh dan lihat Kairi juga sama. Dia hanya akan memicu banyaknya ultimate atau bahkan source skill dari teman-teman Geek Farm untuk keluar sebelum teamfight berlangsung. Dan cewek akan membuka setup tersebut dengan dash yang dia miliki karena sulit untuk ditangkap. Bahkan Sans gak perlu muncul, Profesor KB. Sans gak perlu muncul, Sans cukup menjaga positioningnya dengan aman. Selama hard guard masih Iya, karena ada ada. hard guard. Kondisinya seperti Aboy kemarin. Iya. Ingat kan? Seperti Aboy kemarin. Dan bahkan para pasukan dari Onyx, mereka benar-benar menginvasi Momo-chan. Ini benar-benar dimakan habis jungle-nya. Dibotakin. Kan dikasih kesempatan. Dan menurut aku Geek Farm, mereka nggak bisa mulai dari Nile duluan. Nile ini harus jadi eksekutornya. Karena dari Onyx mereka punya Fredrin, mereka punya Energy Eruption, mereka punya Effect Town. Bahkan mereka punya satu buah Divine Judgment dari Kiboy. Jadi ketika mereka melihat tidak ada Tonros, tidak ada puncture yang bisa dimaksimalkan sama Nile, mereka tarik Nile-nya. Kita udah melihat kemarin ya Prof ya, ketika di match terakhir antara Bigetron dan juga Geek, Super Ken membawakan Lancelot. Dan ketika di sisi seberangnya ada Fredrin dan memiliki efek sisi lainnya seperti Edit, ini susah banget Lancelotnya untuk bertahan. Ya, Udah tidak ada Tonros, bahkan Nile harus menggunakan Phantom Execution. Mau nggak mau. Itu dia yang ditunggu oleh Boots. Ketika Tonrosnya keluar, dia langsung dive in. Dia langsung membuka sebuah pergerakan dan Lord mungkin harusnya free Momo-chan. Harusnya free sih. Ini terlalu mungkin bisa dibilang berbahaya buat Geek Farm kalau mereka melakukan kontes. Karena itu hanya aja masuk ke ujung jurang. Karena Dan ini mau nggak mau harus lebih nunggu lagi sih. Apalagi dalam keadaan Onyx yang menuju ke arah 10.000 gold leading. itu dia. Sans dan ceweknya ini bener-bener connecting banget. Kairi juga dengan rotasinya cepet banget. Sehingga Lord kali ini kayaknya bakal dipaksa untuk nge-push 3 lane yang berbeda. 3 lane yang berbeda. Ingat, kalau para pasukan dari Geek Farm gak bisa mempertahankan Lord ini akan menjadi bencana. Dan mereka gagal mendapatkan juara APL kali ini. Tapi lihat, Onyx masih belum terlihat potensi untuk melakukan one straight push dari mid lane. It's Onyx time telah dikumandangkan. Rosgold Meteor di tangan dari Kyrie. Best to rep tadi bilang utama. Karena mereka tidak mau terlalu terburu-buru. That's why mereka menunggu di dual lane yang berbeda. Di arah bottom dan juga di arah top lane. Kyrie seorang diri. Dan bahkan Boots di depan sana memancing 2 team fight yang berbeda. Di bottom lane mereka dapat turret. Di top lane mereka dapat turret. Dan bahkan Boots menang yang bisa diberikan. Kyrie free hit. Lewat begitu saja dengan adanya sosok dari cewek dan ready to take off. Aboy ter-take down. No high ground defender. Ini bencana.
Walaupun Boots berhasil di take down. Tapi ingat, cewek masih memiliki crossbow off dan mencari soto dari Palos ke depan sana. Ada Kairi yang mencoba untuk memberikan damage. Mundur ke arah belakang masih bertahan. Geek Fam menolak tumbang. FPL Playoff, mana tepuk tangannya? Perbedaan 10.000 yang menjadi problem untuk Ivan, tapi Baloi. Oke, cewek bakal coba di take down. Win out nyacet. Batman juga saja gak berhasil. Masih selamat bahkan Nael. Kali ini benar-benar diselamatkan. Paloyski save the day. Wah, itu cukup mengambil resiko ya, Profesor ya. Ya, tapi balik lagi masih ada Garden Wing yang masih mampu juga untuk menarik Nael dari malapetaka ketika kerumunan dari kawalan Onyx benar-benar hadir di area jungle-nya. Fanny dari Kairi sekarang benar-benar belum bisa ditumbangkan. 11 poin kill, 0 death, 4 assist. Untuk sampai saat ini Lord Advantage yang berada di tangan dari Onyx 2.900 menuju ke 3.000. Boots semakin lebih tebal, cewek makin lebih mematikan. Permainan front to back harus dihindari oleh Geek Fam. Permainan tarik ulur juga harus dijalankan. Bahkan kita bisa lihat sedikit Profesor KB, petinggi dari Geek Fam. Dia udah cukup pusing dengan adanya Doyok di sana. Mencoba untuk mensetir permainan tapi nggak bisa kayaknya Mafia Doyok ini. Iya, ini sekarang benar-benar semua lininya dikendalikan sama Onyx. Cewek udah punya Rose Gold Meteor. Magic damage dari Aboy nggak secepat itu untuk menumbangkan dari ceweknya itu sendiri. Dan ingat, selalu ada Suns dengan Heart Guard-nya. Atau jangan-jangan Geek Fam mencari cara agar Suns terpicu dengan Heart Guard-nya. Sehingga cewek nggak punya cover nantinya. Tapi ingat, Kiboy juga punya fleeting time. Divine Judgment yang dia lakukan selalu on point. Entah Marky atau Aboy harus menjaga posisinya agar tidak bisa terpick off. Mungkin potensi dari Geek Fam untuk mencari cara gimana caranya mereka melakukan counter setup yang biasanya dilakukan sama Onyx adalah gimana caranya Luke ini bisa melakukan onward dan juga Earthshatter ke arah Suns. Kalau memang mereka nggak bisa dapetin ceweknya, mereka coba ganyang di area depannya. Atau- Kairi pasti datang sebagai eksekutor, so mereka nggak bisa menunggu waktu itu terlalu lama. Atau jangan makan dari... Aku nggak tahu ya, ini merasa kayak Kiboy sih sebenarnya kuncinya. Kiboy. Dari tadi bener-bener free banget, dia cuma tumbang 1 kali. Dan dia selalu punya target Divine Judgment, dan ini dia contohnya. Divine Judgment! Cross bossing! No Aboy! No high ground defender, mundur ke arah belakang, Paloski akan coba dikanyang begitu saja. Dan bahkan cross bossing! This is Captain Cherry speaking! Berhasil kehilangan 2 player, tapi Nile di depan sana bakal coba dikanyang. Masih ada Win of Nature, gak bisa bertahan lebih lagi. Dan bahkan Energy Eruption membuat Nile mundur ke arah belakang. 3 hilang! Ini benar-benar bencana. 3 pemain yang hilang dari Geek Fam. Onyx memang masih bisa ditahan karena cewek tumbang, tapi Nael sendirian 1 versus everybody mencoba untuk mengejar ke arah Suns. Oh, Nael masih mau lebih. Mau tukar 1-1 tapi lihat nih pentasmen dan legendary. Western push. Western push. It's real. Oh no. Mereka masih menahan karena mereka lihat detikan Aboy akan muncul. Dan High Ground akan bakal ditahan oleh Aboy seorang diri di sana. Bahkan gak cuma Aboy, Baloski juga akan kembali ke area pertempuran. So Onyx mereka butuh jaminan yang lebih pasti, Profesor KB. Ya, Onyx gak bakal mau melakukan straight push. Ketika nggak punya cewek, mereka mau yang lebih pasti aja. Dan untuk sekarang Kairi sudah memiliki 1 buah Corrosion Sight, attack speed yang sangat-sangat tinggi. Targeting mungkin karena base-nya. Namun bagaimana cara untuk Geek Fam mempertahankan Aboy karena Aboy 6 kali tumbang. Divine Judgment dari Kiboy begitu kejam. Ini yang membuat Geek Fam sulit untuk melakukan defense sekarang. Dan ini sebenarnya yang tadi aku bilang, Profesor KB. Mereka nggak bisa nunggu Kiboy-nya untuk dapetin momentum Divine Judgment. Luke yang harus mulai duluan. Luke harus kasih efek kejut. Dengan adanya follow up yang bisa dibantu dari sisi Aboy dan juga mungkin Baloisi karena posisi Marky akan menunggu momen yang tepat. Tapi masalah utamanya, lihat bagaimana flicker. Yang kayaknya Kiboy lebih cepat daripada sosok Luke sekarang. Oke, no. Cycling Eagle terpaksa dikeluarkan Baloyski. Di arah top lane cewek udah punya immortality. Best Turret akan menjadi pilihan utama tapi Kairi di depan sana bakal melakukan distraction. Fokus ke arah base-nya, gak peduli apapun yang terjadi. Masih dapat bertahan tapi Onyx belum mau selesai. Mereka masih mau team fight. Mereka ingin mendapatkan 1 poin ke atas Baloyski dan bakal memukul mundur para pasukan dari Onyx. Geek Fam bertahan, tapi tidak selama itu. Karena cewek masih punya Rose Gold Meteor dan Kiboy benar-benar harus tahu kalau dia dipukul mundur Geek Fam. Geek Fam sekali lagi menolak untuk ditumbangkan dan bahkan mengusir sang landak kuning. Defense untuk yang kedua kalinya dari Geek Fam dan bahkan Onyx juga masih mengalami kesulitan, struggle banget untuk bisa nge-closing di game yang kelima kali ini. Sekarang game udah mulai berjalan ke menit yang ke-19. Apakah perlahan tapi pasti Geek Fam mereka bisa dapetin momentum ini? Baloy tidak berani untuk ngebuka bush-nya karena dia tahu pergerakan dari Onyx bisa datang kapan saja.
Keyboy yang tadi Profesor Kabi sempat bilang lebih cepat untuk ngebuka flicker plus Divine Judgment dibandingkan Luke. Dan ini satu hal penting. Aboy sebagai winning condition dari Geek Farm. Selama ada Aboy, Geek Farm bisa bernafas dengan lega. Tapi jangan lupakan Divine Judgment dari Keyboy yang sekarang flickernya ready. 600 gold saja Lord Advantage dan Waduh. barusan kita melihat sebuah move yang begitu cepat dari Kairi dengan cable-nya hanya untuk melakukan sebuah move lagi ke arah top lane dengan steel cable-nya lagi. Purple buff control yang begitu baik dari Onyx sehingga energi dari Fanny-nya selalu ready. Dan Geek Farm mereka bisa membawakan strategi one for all for one. Oh, udah bakal lihat di situ. Ada respect diberikan. Tetap nonton MPL Grand Final walaupun gak ada RRQ dari Arca Kingdom. Dan sebelumnya kita lihat ada Mikel dari Alter Ego. Betul. Jadi ini dia Grand Final yang selalu dinantikan untuk seluruh sobat Mobile Legends walaupun tim idola mereka tidak ada di Grand Final. Ya bahkan ada EVOS Fam tadi juga ya. Di post fans itu dari pasukan Geek Farm tadi ya. Iya, ya, dan seperti yang tadi aku bilang Profesor KB, Geek Farm mungkin mereka bisa menjalankan strategi one for all for one mereka. Mereka menunggu di satu titik bush yang dimana potensi dari Lord yang sudah muncul di area atas ini pasti akan diselesaikan dengan cukup cepat dari Oni kecuali Baloi. Oke, Baloi dipaksakah? Tapi surprise attack! Baloi kali ini berhasil nge-decoy di penjudgment dari Keyboy. Lihat, Keyboy gak punya ultimate kali ini. Di-decoy dengan sangat baik oleh Paleski dengan flickernya. Membuat para pasukan dari Oni mereka akan melancarkan tim fight kembali. Tapi Baloyski dia tahu tidak ada defense judgment. Itu yang membuat dirinya berani untuk membuka ke arah depan. Para pasukan dari Onyx masih belum terlihat semua pasukan mereka. Sedangkan berbalik terbalik Geek Farm telah menunjukkan batang hidungnya. Boost akan menjadi sebuah pilihan utama ketika mereka ingin melakukan satu point over. Tapi lihat, Kairi terperangkap. Belum ada Hardcut. Adu yang bisa akan terjadi dapatkan. Keyboy! Safety! Berhasil mengamankan Lukor. Dan bahkan cewek di depan sana tidak ada yang menemani bersama dengan Sas. Versus everybody. Dan terlalu sakit. Damage yang bisa dibendung. 2, 3. Ini bencana. Lord sekalipun mereka akan menjadi Lord giveaway saja. Wow, dan 50 detik game yang akan kita lihat di mana Sans, Cewek dan juga Boots memakan waktu yang cukup lama. Lord akan menjadi Lord giveaway dan Geek Fam tidak akan menurunkan tempo permainan mereka. One straight boost kah? One straight for Israel. Luke di depan sana gagal mendapatkan dengan flicker yang dimiliki. Tapi ada Keyboy. Masih ada sosok dari Kairi di depan sana akan mempertahankan base mereka. Lihat, Kairi bertahan. Seperti biasa akan bermain dengan kabel dan bahkan ditabrak begitu saja. Dan dipecah benda Wilson Francian. Gak bisa save the day. Shutdown terjadi. Clear minion didapatkan. Tapi para pasukan dari Onyx mereka memiliki boots akan kembali hadir ke Land of Down. Disengage masih coba gak sih? memaksa. Disengage akankah terjadi? Tapi nampaknya tidak. Boots menahan minion. Boots membuat para pasukan dari Onyx ada fight time. Tapi dibalik itu semua, Marky dan kawan-kawan bersama dengan Sans kali ini akan dilawan. Tapi para pasukan Onyx menolak tumbang. Disengage harus dilakukan. Karena kalau tidak, ini berbahaya untuk Geek Farm. Mereka bisa dibalikan dalam keadaan seperti ini, Momo-chan. Wah, Onyx masih bisa bertahan. Tapi apakah mereka bisa bertahan terlalu lama? Nampaknya 3 versus 5 bukan hal yang baik. Nah, yang terlalu dalam. Satu momen belum didapatkan. Belum ada satu momen kill pun dapatkan Geek Farm.